Perkenalkan, nama saya Glenn Pardo Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Roh Kudus menurut Kitab Suci. Yang pertama, menurut Perjanjian Lama, Roh sebagai daya kekuatan Allah yang menyelamatkan dan menghidupkan. Menurut Kejadian 1 ayat 1-2, ditunjukkan bahwa pada mulanya alam masih berantakan dan belum teratur seperti sekarang ini. Daya kekuatan Allah melalui Roh-Nya mampu menghidupkan dan menata alam dan segala isinya menjadi teratur. Manusia adalah ciptaan yang paling sempurna, diresapi dengan Roh Allah dan dikaruniai akal budi untuk menata alam dan mengembangkan diri seturut kehendak Allah. Roh Allah adalah dalang dari segala yang ada di muka bumi ini, menjadikan gelap dan terang, siang dan malam, darat dan laut. Menurut Kejadian 1 ayat 1-10, Mazmur 33 ayat 6. Segala ciptaan terutama manusia terhubung dengan Allah melalui napas hidup dan Roh-Nya. Maka ketika roh Allah ditarik kembali, maka semuanya akan mati. Menurut Mazmur 104 ayat 29-30. Dari kutipan Mazmur 104 ayat 29-30, jelas bahwa Roh Allah adalah daya yang memberi hidup, kematian dan kehidupan tergantung kepada Allah. Ketika Allah menarik kembali Roh-Nya, maka semuanya akan mati. Yang kedua, Roh Allah menuntun tokoh-tokoh karismatis, para hakim, nabi, dan raja. Dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, Roh Allah menggerakkan para tokoh karismatis untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan dan perbudakan. Kata roh pertama sekali kita jumpai pada buku sejarah yang lebih tua, yakni Kitab Hakim-Hakim dan 1 Samuel. Pada zaman Hakim-Hakim dikisahkan mengenai Roh Allah yang memberi kekuatan untuk melawan bangsa-bangsa penjajah. Menurut Hakim-Hakim 3 ayat 10 dan Hakim-Hakim 6 ayat 34 dan Hakim-Hakim 11 ayat 29. Roh Allah juga memberikan daya kekuatan kepada Simson, Othniel, dan Yefta untuk melawan musuh-musuh yang kuat. Menurut Hakim-Hakim 13 ayat 25, Hakim-Hakim 3 ayat 10 dan Hakim-Hakim 11 ayat 29. Yang ketiga, Roh Allah akan membinasakan setiap orang yang tidak taat dan tidak setia kepadanya. Selain Roh Allah sebagai daya kekuatan yang menghidupkan, ia juga dapat membinasakan dan menghancurkan siapa saja yang tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya. Hal ini dikisahkan secara jelas oleh Nabi Yesaya tentang Roh Allah yang mengadili dan membakar bangsa Israel karena tidak setia kepada Yahweh Allah mereka. Tuhan juga akan menghukum bangsa Israel dengan hembusan napasnya seperti sungai yang menghanyutkan dan airnya sampai ke leher. Menurut Yesaya 30 ayat 24. Selain itu, Nabi Yeremia juga mengisahkan bagaimana Allah menghukum bangsa Israel yang tidak taat kepadanya dengan angin panas yang keras dari bukit-bukit. Menurut Yeremia 4 ayat 11-12. Yang B, Perjanjian Baru. Pertama, Injil Markus dan Matius, Roh Kudus sebagai daya kekuatan melalui sabda dan Roh Yesus. Roh Kudus adalah daya kekuatan Allah dan daya ini ada dalam diri Yesus yang dapat mengusir roh jahat dan memaklumkan kerajaan Allah. Menurut Matius 12 ayat 28. Dalam Injil Markus dicatat mengenai perkataan Yohanes Pembaptis mengenai kedatangan Mesias yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Di sini mau ditekan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan oleh Yesus kepada kita melalui pembaptisan. Yang kedua, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul
Yesus adalah pembawa dan pemberi roh. Di sini Lukas memberikan penekanan penuh kepada Yesus dibandingkan Matius dan Markus. Lukas mengisahkan mengenai Yesus yang sudah sejak awal dinubuatkan oleh para nabi bahwa akan lahir Mesias penyelamat dari seorang perawan yakni Maria. Yang ketiga, Injil Yohanes, Roh Kudus sebagai pemimpin ke dalam kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13-15 Yesus berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Yang keempat, surat-surat Paulus, Roh sebagai sumber pengenalan akan Yesus Kristus. Dalam suratnya, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah bukti cinta kasih Allah kepada manusia dengan menyerahkan putranya menurut Roma 8 ayat 32 sampai 39. Roh Kudus itulah yang akan diberikan kepada setiap orang yang percaya dan mengambil bagian dalam penderitaan Yesus untuk mewujudkan kerajaan Allah. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Menurut Roma 5 ayat 5. Roh Kudus mengantarkan manusia untuk bersatu dalam karya keselamatan yang dinyatakan Bapa melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. B. Pencurahan Roh Kudus dan pada peristiwa Pentakosta. Sejak awal karya pewartaannya, Yesus sudah berulang kali mengatakan kepada para muridnya bahwa Ia harus kembali kepada Bapa. Namun sekali lagi, Yesus tidak membiarkan para murid berjalan sendiri tanpa arah tujuan, melainkan Ia berjanji akan mengutus Roh Kudus kepada mereka. Menurut Yohanes 14 ayat 15 dan 15 ayat 26. Dan berjanji akan menyertai mereka sampai pada akhir zaman menurut Matius 28 ayat 20. Walaupun tidak kelihatan, Roh Kudus dapat digambarkan dengan simbol-simbol tertentu. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan lambang-lambang Roh Kudus sebagai berikut. Yang pertama adalah air. Air dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat dalam berbagai kebutuhan dan aktivitas manusia. Demikian juga air digunakan dalam pembaptisan. Air dalam pembaptisan adalah lambang tindakan Roh Kudus. Air menjadi tanda sakramental yang berdaya guna bagi kelahiran kembali dan menghidupkan yang mengalir dari lambung Kristus yang tersalib untuk memberikan kita kehidupan abadi. Menurut Yohanes 19 ayat 34 dan Yohanes 5 ayat 8. Yang kedua, urapan. Salah satu tanda kehadiran Roh Kudus yang juga dilambangkan dengan minyak urapan. Minyak urapan ini sebagai tanda sakramental sering dipakai dalam sakramen karisma atau penguatan. Dalam perjanjian lama telah kita lihat bagaimana Daud sebagai orang yang diurapi dengan menerima urapan seseorang menerima misi penyembuhan dan karunia. Yang ketiga, sebagai api. Api dalam Lukas 3 ayat 16 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 3-4 menyatakan bahwa Allah yang menyucikan. Api melambangkan daya transformasi perbuatan Roh Kudus. Hal ini bisa kita lihat dalam kisah Elia yang melalui doanya dapat menarik api dan turun atas kurban di Gunung Karmel. Yang keempat, awan dan sinar. Awan dan sinar selalu berkaitan satu sama lain ketika Roh Kudus hadir dan menampakkan diri. Sejak perjanjian lama, awan dan sinar berapa kali kita jumpai dalam kitab suci, seperti kisah Musa di Gunung Sinai, dalam kemah Wahyu, dan selama perjanjian melintasi padang gurun, dan kisah Salomo pada waktu pemberkatan
Kenisa. Yang kelima adalah materai. Materai memiliki hubungan yang erat dengan pengurapan. Dengan materainya Bapa telah mensahkan Kristus, dan materai yang diterima Kristus dari Bapa itu juga akan diberikan kepada kita sebagai tanda miliknya menurut Yohanes 6 ayat 27. Yang keenam adalah merpati. Lambang Roh Kudus berupa burung merpati diceritakan dalam kitab Kejadian mengenai kisah Nabi Nuh. Dalam cerita tersebut dikisahkan bagaimana Nabi Nuh melepaskan burung merpati ke daratan dan kembali dengan selai daun zaitun segar yang menandakan bahwa air telah surut dan bumi sudah bisa dihuni kembali. Yang ketujuh adalah tangan. Tangan adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan. Dalam kitab suci dikisahkan bahwa Yesus menggunakan tangannya yang kudus menyembuhkan orang-orang sakit. Selain itu, dengan meletakkan tangannya di atas mereka, Yesus memberkati anak-anak kecil. Yang ke-8, jari. Dalam Perjanjian Lama dikisahkan mengenai perintah Allah yang ditulis dalam 2 loh batu dengan jari Allah sendiri menurut Keluaran 31 ayat 18. Sementara dalam Perjanjian Baru dikisahkan tentang sabda Kristus yang ditulis oleh para rasul, bukan ditulis menggunakan tinta melainkan menggunakan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu melainkan dalam hati manusia menurut 2 Korintus 3 ayat 3. Yang ketiga, karunia-karunia Roh Kudus. Dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus mengaruniakan banyak keutamaan kepada para rasul untuk berkata-kata dengan hikmat. Dalam tradisi gereja kita mengenal 7 karunia Roh Kudus, yakni yang pertama roh kebijaksanaan, yang kedua roh pengertian, yang ketiga roh nasihat, yang keempat roh keperkasaan, yang kelima roh pengenalan, dan yang keenam adalah roh takut akan Tuhan. Sekian, terima kasih.